Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, muqaddiril aqdar, musarrifil umur, mukawwiril laili 'alan nahar, tabsiratan li ulil qulub wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum lin-nas. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti imtithalu awamirillah wa ijtinabun nawahihi fis sirri wal alan. Mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah, baik dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan ramai. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tegak dan kokohnya suatu negara atau tegak dan kokohnya suatu tatanan dunia setidak-tidaknya haruslah ditopang oleh 4 pilar utama. 4 pilar utama itu adalah yang pertama, ilmunya para ulama. Yang kedua adalah keadilannya para pemimpin pemerintahan, baik yang ada di eksekutif maupun yang ada di yudikatif dan maupun yang ada di legislatif. Dan yang ketiga adalah kedermawanannya para agniya, orang-orang kaya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah doanya orang-orang fakir dan miskin. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis disebutkan qiwamud dunya bi arba'ati asya'a, bahwa tegak dan kokohnya satu negara atau satu tatanan dunia atau satu tatanan kehidupan adalah bi arba'ati asya'a, haruslah ditunjang dengan 4 pilar utama. Yang pertama bi ilmil ulama. Yang pertama adalah dengan peran dan ilmunya ulama. Para ulama berperan sebagai juru selamat di bawah tingkatan Nabi. Al ulama'u warasatul anbiya. Bahwa para ulama itu adalah pewaris dari nabi-nabi. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Diakui ataupun tidak diakui, banyak kita berhutang kepada para ulama, khususnya para ulama pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Dari mulai Pangeran Diponegoro, Pangeran Sultan Hasanuddin di Goa, Sultan Hasanuddin di Banten, Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, Imam Bonjol, Profesor Dr. Hamka, Haji Agus Salim, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Dahlan, Cut Nyadin, Cut Mutia, dan Sultan Iskandar Muda di Aceh. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, dan bahkan kita berhutang budi, berhutang jasa
kepada ribuan ulama yang telah berkorban untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Kita merdeka adalah berkat perjuangan para ulama dan santri-santrinya, dan kita beriman kepada Allah juga berkat perjuangan para ulama. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam syair Arab dikenal dengan istilah laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau tidak karena murabbi, kalau tidak karena mursyid, kalau tidak karena guru, kalau tidak karena kiai, kalau tidak karena ustadz, ma araftu rabbi. Aku tak mungkin kenal Tuhan, aku tak mungkin kenal Allah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dengan kata lain, falaula ilmul ulama halakal jahilun. Andaikan tidak ada ulama, andaikan ulama tidak mengamalkan ilmunya, halakal jahilun, maka orang-orang jahil akan celaka. Mereka tidak kenal yang namanya halal dan haram. Mereka tidak kenal mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Mereka tidak kenal mana yang Tuhan dan mana yang Allah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dengan kata lain, laulal ulama lakalan nasu kal bahaim. Laulal ulama lakanan nasu kal bahaim. Andaikan ulama tidak mengamalkan ilmunya, lakanal bahaim, maka orang-orang itu pasti akan berperilaku seperti hewan. Tidak tahu mana yang istri dan mana yang bukan istri. Tidak tahu mana yang harusnya dikerjakan dan mana yang harusnya tidak dikerjakan. Oleh karena itu, pilar pertama untuk tegaknya satu negara, untuk tegaknya satu tatanan dunia, bi'ilmil ulama, karena ulama mengamalkan ilmunya. Lalu pilar yang kedua adalah tegak dan kokohnya satu negara, tegak dan kokohnya satu tatanan dunia, bi'adlil umara, dengan keadilannya para pemimpin. Keadilan para pemimpin baik yang di lembaga eksekutif, di lembaga yudikatif maupun di lembaga legislatif, baik di tingkat global maupun di tingkat nasional dan bahkan di daerah-daerah, haruslah ada bi'adlil umara, keadilan para umara. Falaula adlul umara la aklan nasa ba'duhum ba'da. Ulama menegaskan falaula adlul umara la aklan nasa ba'duhum ba'da. Andaikan tidak ada keadilan para pemimpin, pemimpin tidak berbuat adil, la aklan nasa ba'duhum ba'da, maka manusia akan menindas manusia yang lain. Manusia akan berbuat kejam kepada manusia yang lainnya. Manusia akan memangsa manusia. Di dunia barat dikenal dengan istilah homo homini lupus. Manusia adalah serigala bagi manusia yang lainnya. Bahkan manusia kerap kali berlaku kejam kepada pihak-pihak yang lemah. Bak serigala kehilangan rasa kemanusiaan seperti yang terjadi di Gaza, Palestina. Kendati pun sudah diprotes, kendati pun sudah didemo, kendati pun sudah diboikot, kendati pun sudah diingatkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Zionis Israel tetap saja tidak mau menghentikan kekejamannya terhadap penduduk Gaza di Palestina. Mereka melakukan kebiadaban, la'aklan nasa ba'duhum ba'do kama ya'kulu dhi'bul ghanam. Mereka berbuat seenaknya. Mereka bagaikan serigala yang memangsa kambing. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Perbuatan mereka dapat dikategorikan sebuah genosida, pembantaian, pembumi hanguskan sebuah suku dan sebuah bangsa. Padahal di dalam hukum perang ada kesepakatan, di dalam hukum internasional ada kesepakatan bahwa di dalam perang itu
Tidak boleh orang tua jompo dibunuh, perempuan dibunuh, anak-anak dibunuh, pers dibunuh, petugas palang merah dibunuh. Disinilah pentingnya keadilan para penguasa di seluruh tingkatan, baik tingkatan global, tingkatan nasional, dan di tingkatan daerah. Kita butuh keadilan para umaro, baik yang di legislatif, baik yang di eksekutif, maupun yang di yudikatif. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu pilar yang ketiga, untuk tegaknya tatanan dunia atau tatanan sebuah negara bisa khawatil agniya, dengan kedermawanannya para orang-orang kaya. Bisa khawatil agniya dengan kedermawanannya para orang-orang kaya, para pengusaha, para konglomerat, agar mereka bisa memberikan kesempatan kerja kepada orang-orang yang membutuhkan kerja, kepada pencari kerja. Sebab di negara manapun, negara tidak mungkin akan bisa memberikan kerja kepada seluruh penduduknya, karena memang kemampuan negara itu terbatas. Kemakmuran bisa dicapai manakala di satu negara itu entrepreneurnya, pengusahanya sudah mencapai lebih di atas 5%, sedangkan di Indonesia baru kurang lebih 2%. Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin, laula bisakhatil agniya lahalakal fuqara wal masakin. Andaikan orang-orang kaya, para konglomerat, para pengusaha itu tidak terketuk hatinya untuk memberikan kesempatan kerja, untuk membantu CSR-nya, dan untuk membantu orang-orang miskin, lahalakal fuqara wal masakin, maka kaum miskin akan menderita dan makin hari makin menderita, sehingga banyak yang terjerat oleh pinjol, sehingga banyak yang terjerat oleh judi online dan segala sesuatu yang lainnya yang itu diakibatkan daripada kemiskinan. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu yang terakhir, yang keempat, pilar yang keempat, tegak dan berdirinya kokohnya tatanan satu negara, tatanan satu dunia, bidakwatil fuqara, dengan doanya orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Disebutkan doanya orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Orang miskin itu kalau berdoa itu lebih fokus dan lebih konsentrasi. Kenapa? Karena mereka sangat membutuhkan sekali terhadap biaya kehidupan, sehingga doanya lebih fokus. Walaupun tidak semua doa orang fakir itu dikabulkan oleh Allah, namun dengan doanya orang fakir miskin itu kita akan hidup tenang dan hidup tentram, manakala kehidupan di lingkungan kita semuanya sudah tercukupi kebutuhan dasarnya. Laula du'aul fuqara lahalakal agniya. Andaikan tidak karena doanya orang fakir dan orang miskin, para konglomerat, para pengusaha, dan orang-orang kaya, hidupnya tidak pernah akan tentram dan tenang. Karena dalam dunia ekonomi, yang kuat itu harus membantu yang lemah. Apabila yang kuat ekonominya tidak membantu yang lemah ekonominya, terlebih miskin, maka mereka bisa jadi akan berbuat kriminal, melakukan penjambretan, melakukan penodongan, melakukan pencurian, melakukan perampokan. Dan bahkan kalau kemiskinan itu makin terus menerus dan kemudian kesengsaraan itu terus menerus berpuluh-puluh tahun, maka bisa jadi akan terjadi gejolak sosial, revolusi sosial, dikarenakan kecemburuan orang miskin terhadap orang-orang kaya. Dan sulitnya apabila revolusi sosial itu terjadi, sulit dihentikan, dan kerugian itu akan ditanggung oleh semua, baik yang kaya dan miskin dan kita semua, karena hal ini pada pokoknya adalah karena persoalan kebutuhan hidup. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Disinilah pentingnya kesadaran para orang-orang kaya
termasuk orang-orang kaya di lingkungan kita terhadap orang-orang yang tidak makan. Di dalam sebuah pepatah ulama mengatakan, la tu'tini samakatan walakin alimni kaifa astod. Jangan berikan aku ikan. Jangan berikan aku ikan. Walakin alimni, akan tetapi ajari aku kaifa astodu, bagaimana menangkap ikan, bagaimana memancing ikan. Jangan beri bantuan yang kemudian bantuan itu dimakan kemudian selesai. Berikan kepada mereka keterampilan dan kemampuan untuk bisa menangkap ikan, untuk bisa mendapatkan penghasilan secara terhormat. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ringkasnya, agar suatu wilayah, suatu negara ataupun dunia itu menjadi kokoh dan tegak, itu adalah kiwabud dunya bi arbatil asya. Itu dengan 4 pilar utama. Yang pertama bi ilmil ulama, dengan ilmunya ulama. Yang kedua bi adil umara, dengan keadilannya para pemimpin, baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Yang ketiga bisa khawatil agniya, dengan kedermawanannya para pengusaha, para orang kaya dan para konglomerat. Dan yang terakhir, kehidupan akan menjadi tentram bidakwatil fuqara, dengan doanya orang-orang fakir. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan keempat pilar ini terwujud di negeri kita Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, sehingga negeri kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur tajri ahkamuka wa sunnata rasulih. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.